kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya pemeriksaan fisik kardiovaskuler pada pasien. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat yang akan digunakan pada pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Yang pertama ada stetoskop, ada handscoon, ada bengkok, dan juga ada 2 penggaris. Pemeriksaan fisik kardiovaskuler kita akan menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Tahapan pertama yang akan kita lakukan yaitu tahapan interaksi. Yang akan kita lakukan yang pertama yaitu salam terapeutik kepada pasien. Assalamualaikum, Ade, selamat pagi. Pagi, Sus. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Sus. Baik ya. Sesuai dengan jadwal kemarin, suster akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik jantung Ade, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan jantung Ade. Suster membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ade bersedia? Bersedia, Sus. Baik, jika Ade bersedia, suster akan menyiapkan ruangannya dan juga menutup tirai-tirai yang ada di sekitar Ade. Baik, pada tahapan selanjutnya kita akan melakukan tahapan kerja. Yang pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memakai handscoon. Baik, setelah selesai memakai handscoon, kita akan melakukan inspeksi. Inspeksi pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler ini biasanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen, karena dari proses pompa jantungnya ini yang menurun itu juga akan terlihat pada saat kita melakukan inspeksi. Kita mulai dari inspeksi dari wajah dan bibir, apakah pasien ada sianosis atau tidak. Kemudian kita lihat CRP-nya, kita tekan, kemudian kita lepaskan, kita tekan kembali, kemudian kita lepaskan lagi. Kita lihat apakah ada proses pengembalian darahnya ke bagian perifet baik atau tidak. Coba kita lakukan kembali, kita lepaskan. Kalau ada pengembalian darahnya lebih dari 2 atau 3 detik, maka pasien mengalami masalah di darahnya ya. Jadi kemudian kita lihat peningkatan tekanan vena jugularisnya. Vena jugularis itu ada di bagian leher ya. Maaf Ade, tolong ditengok ke kiri. Nih. Kita pasien anjurkan untuk tengok ke sebelah kiri, kita lihat bagian vena jugularisnya. Apakah ada tekanan berlebih dari vena tersebut? Biasanya jika pasien mengalami gagal jantung kanan, itu akan terlihat sangat jelas pembesaran atau peninggian dari vena jugularis tersebut. Baik, selanjutnya pertama kita letakkan salah satu penggaris. Letaknya ada di Angel of Lewis seperti ini. Kemudian kita lihat ada peninggian secara vertikal, apakah ada peninggian dari vena jugularisnya seperti ini. Jika melebihi 2,5 cm berarti ada peningkatan tekanan vena jugularisnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses palpasi pada bagian jantung. Kita bisa imajinerkan bahwa ada area jantung ini 5 titik utama untuk menggambarkan jantung. Jadi ada di interkostal 2 ini, kanan dan kiri. Kemudian ada di apex sebelah sini. Kemudian di mid claviculanya, di interkostal 5-nya, di sini ya, di bagian sini. Lalu kita geser sedikit di bagian epigastrium. Kemudian bagian dari mid clavicula. Di 5 titik inilah imajiner jantung. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi ini sama dengan penampasan area jantung yang kemarin. Saat kita lakukan perkusi akan menjadi daerah yang peka. Nih di area jantung, dia akan peka, terdengar suara peka, tetapi jika di area sekitarnya akan terdengar suara resonan. Dan kalau terjadi pembesaran jantung berarti ada hip cardiomegaly.
di sekitar sini. Jadi titik pembesaran jantung akan melebar. Waktu di interkostal 5 di puncak jantung bisa melebar. Itu kalau mengalami pembesaran jantung ya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi ini kita akan mendengarkan suara jantung. Suara jantung normal itu ada di suara jantung 1 dan 2. Suara jantung 1 itu akan ditimbulkannya terjadi jika ada penumpukan katup mitral dan tricuspidalis. Penutupan katup mitral dan tricuspidalis itu saat terjadinya proses sistol. Proses pertama sistol. Sedangkan suara jantung 2 itu saat menutupnya katup aorta dan juga katup pulmonal. Itu adalah periode awal dari diastol. Maka pada saat kita melakukan auskultasi pada suara jantung 1 itu akan terdengar jelas pada bagian apex sebelah sini daripada suara jantung 2. Tapi jika kita melakukan auskultasi pada interkostal 2, kanan dan kiri, ini akan terdengar suara S2-nya lebih kuat daripada suara jantung 1. Jadi nanti kita dengarkan suara jantung 1 itu loop, suaranya loop, dan suara jantung 2-nya itu dup. Baik, Adik, suster akan melakukan proses auskultasinya ya. Kita pakai stetoskop terlebih dahulu. Baik, jika sudah melakukannya, kita akan melakukan tindakannya. Kita dengarkan jika di sini di bagian apex, kita dengarkan jika di sini nih terdengarnya suara jantung 1 lebih keras daripada suara jantung 2 ya. Di sini terdengar suara jantung 1 lebih keras daripada jantung 2. Sedangkan kita coba di interkostal 2-nya. Suaranya terdengar S2-nya lebih keras daripada S1-nya. Baik, kemudian ada titik lagi yaitu di interkostal 3. Biasanya disebut earth point. Di earth point ini suara S1 dan S2-nya itu sama. Di sini ya. Nih, di bagian sini. Bagaimana jika pasien mengalami tidak kenormalan jika ada suara jantung tambahan atau suara jantung tambahan setelah suara jantung 1 dan 2. Jadi jika pasien mengalami ketidaknormalan itu, suara jantungnya ada suara jantung tambahan setelah suara jantung 1 dan 2. Baik, setelah itu kita akan melakukan proses terminasi, yaitu tahap akhir ya. Kita membersihkan alat, terus kita akan menanyakan bagaimana keadaan pasien. Baik, Adik, di sini suster sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik kardiovaskulernya. Bagaimana keadaan Adik sekarang? Baik, sus. Baik ya, sesuai dengan jadwal, nanti 2 jam atau 3 jam setelah ini suster akan kembali lagi untuk memberikan obat kepada Adik. Suster doakan supaya Adik cepat sembuh ya. Nah, suster akan kembali lagi nanti ya. Semoga Adik cepat sembuh. Suster kembali ke ruang perawatan ya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Baik, jika sudah selesai kita lakukan tindakan, kita melepaskan handscoon lalu mencuci tangan dengan 6 langkah.